Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning. Welcome back to Memria's channel. Hari ini aku akan berbagi tentang cara membuat video pembelajaran melalui salah satu aplikasi yang bisa kita download menggunakan HP kita, yaitu aplikasi Binim. Tapi sebelum itu, jangan lupa di subscribe and like untuk tetap mendukung channel ini ya. Thank you. Oke, jadi aplikasi Binim atau dalam bahasa Indonesia mungkin kita akan menyebutnya dengan kata Benime ya. Ini adalah salah satu aplikasi seperti aplikasi-aplikasi whiteboard lainnya yang sering kita jumpai seperti video scribe atau Powtoon, tapi Binim ini bisa kita gunakan di handphone, jadi tidak begitu sulit karena kita bisa langsung membuat animasi whiteboardnya di HP kita tanpa harus menggunakan PC atau perangkat komputer. Nah, sekarang kita lihat tutorialnya ya. Yang pertama yang mesti kita lakukan adalah silahkan buka Play Store-nya kita untuk mendownload dan menginstall aplikasi Binimnya. Nah, kebetulan di HP saya sudah ada aplikasinya, maka saya tidak perlu lagi menginstall karena itu sudah terinstall di HP saya. Tapi untuk teman-teman yang belum menginstall, silahkan menginstall aplikasi Binim itu. Kalau sudah terinstall, kita bisa membuka aplikasinya dengan mengklik kata open. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Akan ada dua pilihan di situ. Ketika kita mengklik movie, maka akan tampil video yang sudah kita simpan, atau kita klik projects, akan tampil semua project yang kita save. Nah, untuk membuat project baru, silahkan klik tanda plus di bagian kiri bawah ya, yang di dalam lingkaran. Kemudian kita mengetik nama project yang ingin kita buat. Lalu klik done, kemudian di bawahnya kita bisa memilih resolusi gambar yang kita inginkan. Saya di sini pilih resolusi untuk YouTube 1080p, lalu klik create movie. Oke, setelah aplikasinya terbuka, maka akan muncul layar blank seperti ini. Di sisi kiri layarnya kita lihat ada beberapa menu di situ. Nah, kita lihat dulu menu yang pertama, itu ada icon mata. Kalau kita mengklik icon mata tersebut, maka menunya akan terhide ya. Tapi kalau kita mengklik kembali icon matanya, maka menu yang tadi itu akan muncul kembali. Jadi fungsi icon mata yang paling atas itu hanya untuk menyembunyikan semua menu-menu pilihan yang lain di layar ini. Lalu setelah icon mata yang paling atas itu ada icon disk ya di bawahnya. Nah, fungsi icon disk ini untuk menyimpan project yang sudah kita buat. Jadi perlu kita ingat bahwa setiap kali selesai mengedit, sebaiknya kita menyimpan project yang sudah kita buat agar nanti tidak hilang dan kita tidak perlu lagi repot-repot membuat project dari awal. Lalu kemudian di bawah icon disk itu ada emoticon. Nah, emoticon ini fungsinya banyak sekali karena kalau kita mengklik icon emoticon di situ, kita bisa menginsert gambar atau bahkan animasi-animasi yang sesuai dengan selera kita. Nah, sekarang coba kita lihat ya kalau kita mengklik icon emoticonnya.
Oke, di bagian atas kita lihat ada custom, kemudian pilihannya ada 3, yaitu Lottie Animation, Add Image, dan Add SVG. Nah, fungsinya adalah kita bisa menambahkan sendiri animasi atau gambar yang kita punya di perangkat kita yang tidak disediakan oleh aplikasi ini. Namun kita juga bisa menggunakan animasi atau gambar yang disediakan oleh aplikasi ini, karena di sini juga sudah banyak banget pilihannya ya. Itu ada di bagian bawah. Nah, kita lihat. Oke, sekarang saya akan coba memilih satu gambar yang disediakan di sini untuk mulai membuat animasi video pembelajarannya. Oke, saya klik gambar yang ini, lalu kita bisa memperbesar atau memperkecil gambarnya dengan menggunakan jari telunjuk dan ibu jari kita secara bersamaan ya. Bisa juga kita menggunakan icon setting yang ada di bagian tengah itu. Nah, akan muncul seperti ini. Untuk mengatur besar kecilnya bisa juga kita men-setting bagian size ya. Kita geser saja ke kanan kalau ingin memperbesar atau menggeser ke kiri kalau ingin mengecilkannya. Nah, saya di sini akan menambahkan lagi shapes untuk animasi saya. Oke, setelah saya klik, ini sama ya pengaturannya seperti tadi. Kita bisa memperbesar dan memperkecil shapes-nya. Lalu setelah itu saya klik icon huruf T di situ. Nah, itu fungsinya untuk memasukkan atau mengetik kata atau kalimat yang ingin kita buat di video animasinya kita. Nah, sekarang saya coba mengklik ini lalu mengetiknya, lalu klik done, kemudian klik insert. Kita juga bisa memilih fontnya ya. Nah, di atas itu ada beberapa pilihan. Kita bisa mengganti fontnya. Lalu kita bisa juga mengganti warna fontnya ya dengan mengklik kotak di sebelah pilihan font itu seperti ini. Nah, di sini saya memilih mengganti warna fontnya dengan warna biru. Selain itu, teksnya juga bisa kita edit besar kecilnya ya, dengan menggeser bagian lingkaran di sebelahnya. Lalu posisinya juga bisa kita atur ke kiri, tengah, atau kanan. Lalu ada icon pulpen, itu bisa untuk mengedit barangkali ada ketikan kita yang mesti diperbaiki. Lalu yang paling kanan itu ada icon setting seperti yang tadi ya. Ada delay, duration, kita bisa mengatur durasinya. Mungkin kita butuh waktu untuk memberikan penjelasan ya untuk teksnya itu, maka kita bisa memperpanjang durasinya. Bisa kita juga menambahkan pause di situ. Ukurannya juga bisa kita ubah seperti yang tadi, bisa menggeser ke kanan atau ke kiri untuk mengatur besarannya. Nah, di bagian bawah itu ada icon seperti petir. Itu fungsinya untuk memberikan animasi di teks yang kita buat. Kita juga bisa menghapus teksnya dengan mengklik icon tempat sampahnya di situ. Oke, sekarang saya ingin menambahkan teksnya. Saya tinggal mengklik kembali icon huruf T
untuk menambahkan teksnya, lalu saya atur posisinya sedemikian rupa seperti yang tadi ya. Oke, sekarang kita lihat icon yang lain yang di bawahnya ya. Di situ ada icon brush atau icon kuas ya, seperti gambar kuas begitu. Jadi icon kuas ini fungsinya untuk mengganti warna background di animasi kita. Oke, coba kita klik. Maka saya coba pilih warna aqua, kemudian klik OK, maka akan tampilannya seperti ini. Yang tadinya berwarna putih berubah warnanya menjadi warna aqua. Oke, sekarang di bawah icon brush ada icon nada. Itu fungsinya untuk menginsert suara atau music. Nah, kalau kita klik akan muncul seperti ini. Ada dua pilihan, music track dan voice over. Sekarang kita coba klik dulu music tracknya, maka kita akan diarahkan untuk menginsert music ke video animasinya. Di sini ada pilihannya juga untuk memutar kembali musiknya. Kita klik saja icon segitiga itu. Kita juga bisa membuang musiknya. Mungkin kita ingin menggantinya, maka tinggal klik icon sampahnya. Kemudian volume musiknya juga bisa kita atur dengan menggeser ke kiri dan ke kanan ya. Kemudian untuk pilihan voice over itu fungsinya untuk perekaman suara. Perekaman suaranya bisa kita ambil suara yang sudah direkam. Kita mengklik icon panah atas itu untuk mengambil rekaman suara yang sudah ada, atau merekam langsung dengan mengklik icon mikrofon. Kalau kita mengklik icon mikrofon, maka video animasi yang kita buat tadi akan terplay. Nah, kita bisa mengisi suara berdasarkan video animasi yang sedang berjalan. Setelah kita mengisi suara, kita bisa menghentikannya dengan mengklik icon kotak itu. Setelah kita merekam, kita juga bisa memainkan ulang ya dengan mengklik icon segitiga. Kita juga bisa menghapus, barangkali kita ingin mengganti, lalu kita juga bisa mengatur suaranya seperti saat menginput musiknya tadi ya. Lalu kita pindah ke icon yang di bawahnya, ada icon logo tangan. Itu fungsinya untuk mengganti animasi tangan ya. Kalau kita menginsert teks, ketika kita memainkannya, memutar teksnya itu akan menampilkan teksnya itu seperti seolah-olah sedang ditulis. Nah, kita bisa memilih bentuk tangannya seperti apa. Nah, kita pilih. Nah, sebentar akan muncul seperti ini tangannya. Oke, kita pindah ke icon yang di bawahnya. Icon di bawah tangan itu fungsinya untuk melihat setiap slide yang sudah kita buat. Jadi kalau kita klik akan muncul tampilan seperti ini. Di situ kita lihat ada icon tanda plus atau tanda tambah. Fungsinya untuk menambahkan slide dalam video animasi yang ingin kita buat. Oke, sekarang saya akan menambahkan beberapa slide dalam video animasi ini. Jadi instruksinya sama seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya. Kita bisa menambahkan gambar maupun animasi maupun teks, shapes, dan banyak sekali fitur di aplikasi ini yang bisa kita tambahkan
sehingga video pembelajarannya menjadi lebih menarik. Oke, sekarang sampailah kita pada menu yang terakhir, yang icon paling bawah yang bentuknya segitiga. Itu fungsinya untuk mereview atau menampilkan kembali video yang kita buat sebelum kita save movie-nya. Kalau kita klik, maka akan tampil preview dari videonya. Sekarang kita coba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang narrative text. Jadi sebelum itu kita lihat dulu apa sih narrative text itu. Narrative text is a text that contains a story which purpose is to amuse or to entertain the readers. Nah, sekarang kita lihat the generic structures of narrative text. Jadi ada beberapa aspek-aspek yang membentuk teks naratif itu. Yang pertama adalah orientation. Di orientation di sini ditampilkan pendahuluan atau the introduction of the story atau perkenalan karakter atau setting. Kemudian bagian yang kedua yaitu complication. Complication berasal dari kata konflik. Nah, every story has its own conflict. Jadi setiap cerita itu memiliki konflik atau klimaks dari cerita itu sendiri. Kemudian bagian ketiga dari narrative text adalah resolutions. Resolutions di sini berisi penyelesaian masalah. Jadi setelah mengalami puncak, mengalami konfliknya, maka akan ada penyelesaian masalah dari cerita itu. Oke, saya kira itu penjelasan saya tentang narrative text hari ini. Thank you very much for your attention and see you on next meeting. Bye-bye. Nah, setelah semuanya selesai, waktunya kita menyimpan projectnya dalam bentuk video. Caranya kita klik icon yang terbawah yang berbentuk video camera ya. Nah, setelah kita klik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Silahkan kita ganti namanya sesuai dengan nama projectnya kita atau terserah lah ya, yang mudah kita ingat. Setelah itu klik done, lalu klik make movie. Lalu sekarang kita tinggal menunggu waktu rendering movie. Oke, setelah semua prosesnya selesai, maka akan muncul tampilan seperti ini. Akan ada dua pilihan, yaitu play movie atau mainkan videonya, atau share movie, yaitu membagikan videonya. Nah, sekarang video yang kita save tadi sudah ada di galeri kita. Mudahkan smart students and creative teachers. Oke, itu tadi tutorial membuat video dengan menggunakan aplikasi Binim. Jadi salah satu lagi ya kelebihan dari aplikasi Binim ini, karena meskipun kita menggunakan aplikasi yang free, tapi setelah kita men-save atau menyimpan videonya tidak ada watermarknya. Ya, meskipun kita harus beberapa kali melihat iklan, tapi cuma sebentar sih, cuma sekitar 5 detik. And finally, semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua dan selamat mencoba. Terima kasih.